sini 5. Iya. Iya, narik kepala desa. Kadang kan di sana bukan orang. Desa putar. Pendamping kan kepala desa. Mana anak bos ada oh. Bos dulu aja. Dia cuma menyematkan ini. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama di tempat ini dalam rangka pelatihan kader teknik desa Kecamatan Atigola. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga. Semoga limpahan rahmat yang selalu tercurah kepada beliau akan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Atigola, yang kami hormati Ketua BKD bersama anggota yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Atigola yang sempat hadir, yang kami banggakan, kami cintai Bapak dan Ibu peserta pelatihan kader teknik desa se-Kecamatan Atigola yang alhamdulillah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dasar daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagaimana rapat pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa
sebagaimana amanat peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa kegiatan pelatihan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa, dan alhamdulillah sudah terbentuk BKD di Kecamatan Atinggola yang pada malam hari ini mendampingi Bapak Camat Atinggola yang dipilih oleh Forum Musyawarah Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Imana, Pak Isnain Talaban, bersama Pak Kepala Desa Ilomata, Pak Marwan Buea, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Kemudian tindak lanjut daripada kegiatan ini, alhamdulillah untuk pelatihan kader teknik tahun ini diikuti kurang lebih dari 12 desa. Ada kurang lebih 12 peserta didampingi oleh Bapak. Mari kita sama dengarkan pengantar kata oleh Bapak Camat Atinggola sekaligus membuka acara dengan resmi. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Atinggola, rekan-rekan kepala desa yang sempat hadir, Bapak dan Ibu yang mewakili kepala desa, Bapak dan Ibu peserta kader teknik, dan rekan-rekan panitia pelaksana yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa di tempat ini dalam rangka cara pembukaan pelatihan bagi kader teknik desa se-Kecamatan Atinggola, walaupun mungkin hanya beberapa desa yang tidak ikut, sebagian besar ikut. Tadi disampaikan oleh panitia ada 12 desa ya, berarti 2 desa yang tidak ikut, desa Monggupo sama Bintana. Seperti itu. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam curahan rahmat akan sampai kepada kita umatnya, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Yang pertama bahwa dasar pelaksanaan kegiatan sudah didengar oleh Bapak dan Ibu. Itu bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Atinggola dan dengan membentuk panitia pelaksana seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang ada di wilayah Kecamatan Atinggola yang bisa dikerjasamakan. Yang kedua, tentu saya mohon maaf Pak pendamping desa, rekan saya Pak Wandi, yang insya Allah ke depan beberapa hari menjadi pemateri tunggal dari teknik infrastruktur yang akan mendampingi rekan-rekan sekalian, dan beliau juga adalah pendamping di tingkat kecamatan. Perlu kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa tiap tahun ini dilaksanakan pelatihan kader teknik ini, tapi yang kami heran tiap tahun juga selalu menjadi kendala untuk penyusunan desain gambar. Maka hari ini juga jangan sampai ini akan sia-sia anggaran yang sudah dikucurkan oleh desa untuk pelatihan kader teknik. Kemarin kami ditawarkan juga ada satu lembaga yang datang, itu dalam bentuk aplikasi, tetapi kami belum akomodir karena memang ini sudah terjadwal kegiatan pelatihan pada hari ini, sehingga kami belum bisa mengakomodir apa yang ditawarkan oleh pihak lembaga, karena itu dalam bentuk aplikasi yang mungkin hanya memasukkan angka-angka ukuran tinggi, lebar, panjang, kemudian langsung ada analisa secara otomatis dan model RAB-nya langsung keluar secara otomatis, tinggal print. Nah, itu bentuk pengembangan. Hari ini kita lakukan dalam bentuk manual yang beberapa tahun kemarin kita laksanakan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan kader teknik dan juga rekan-rekan kepala desa. Dan ini berulang kali kami sampaikan bahwa kalau boleh RAB itu sebelum ditandatangani itu duduk rembuk dulu. Karena terkadang kalau contoh sama dengan desa kota ini ya kabaka basi, kabaka sama kader teknik mungkin ya mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Tapi ada desa lain kader tekniknya lain,
BAS-nya lain. Sementara BAS ini mengedepankan pengalaman kerja, sehingga dia hanya lihat saja model pekerjaan, dia sudah bisa analisa bahwa ini harusnya menggunakan batu sekian kubik. Tetapi untuk pendapat kader teknik lain, karena dia berdasarkan analisa yang di atas kertas, yang memang itu dari bentuk pendidikan yang dia terima. Nah ini sering, makanya kami sampaikan seharusnya kalau memang lebih anggaran, kita sertakan sama-sama antara kepala desa atau sekdes, kemudian kader teknik dan kepala tukang. Biasanya bahas lapangan mau mari-mari ke saya. Ini yang jadi kendala ini, sehingga keluhan dari rekan-rekan pelaksana kegiatan di desa, IPA tambah itu batu, ternyata tidak cukup. Bagaimana ini hitungannya teknik seperti itu, kok tiba-tiba tambah batu, berarti tidak detail pengukuran saat perencanaan awal. Nah, hari ini insya Allah bisa terpecahkan melalui Pak Wandi, ke depan mungkin bisa terpecahkan agar supaya disinkron, tidak ada keluhan lagi di lapangan ketika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan. Ini yang kami wanti-wanti karena paling banyak mengeluh, dan biasanya juga ini memata itu aku rugi, mengguma-guma, nah aku untungi dodo yang itu. Nah, tapi tidak di Atinggola tidak ada insya Allah. Jadi bolu betul gitu. Nah aku dodo yang mau angka rebenia itu. Nanti teman Pak Camat tuh angka rebenia jadi kedua. Ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini yang sehingga kami sampaikan ke Pak Wandi, ini kita lakukan pelatihan kader teknik, semacam ada pengembangannya, ada model baru inovasi yang kita lakukan agar supaya ini di lapangan ke depan lagi tidak terlambat. Mulai dalam waktu dekat kita sampai dengan detik ini belum turun pagu perdesa, pagu anggaran perdesa, dana desa. Kami khawatir dia keluarnya nanti mungkin tanggal 10 atau tanggal 15 Desember kita akan berpacu dalam melodi lagi untuk menyusun RAB, dan bisa-bisa akan terlambat lagi penetapan APBDes. Sementara kami targetkan itu ya minimal dia tanggal 25 Desember itu sudah ditetapkan dalam bentuk Perdes APBDes. Nah pasti ini lampirannya RAB. Ini akan jadi kendala buat rekan-rekan kader teknik, dan kami berharap ketika umpama dilatih seperti ini, jangan lagi pulang ke desa mundurlah apa segala macam, tidak jadi kader teknik lah. Ini yang bahaya, padahal sudah dibiayai dana dari desa, kasih tidur di hotel, diberikan ilmu, kemudian sampai di desa dan mau ibu. Nah, mungkin angka masalah internal dan nabi akan dibahas telusuri mono masalahnya internal itu biasa, dan itu menjadi dinamika di dalam desa. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan sekalian, sebelum RAB ditandatangani itu, tiang umpamai batu basi, tokoh masyarakat duduk rembuk bersama antara pemerintah desa, sekdes dengan kader teknik, dan juga undang Pak Wadi untuk duduk kira-kira, karena biasanya itu noi gambari mono angka basi mem komplain dinas 10 lembar atau poe bae 12 lembar. Biasanya batu basi itu karena dia kabakai, artinya menurut pengalaman ada itu. Ini menurut hitungan tingkat tasam gambar, tidak begitu, ini orang so hitung ini ukuran begini, nama teh batu bae, nah sekian kubik, ide ubah sekian, di sini, itu yang perlu duduk bersama. Maka kita tidak boleh mengedepankan ego kita masing-masing agar supaya pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak ada lagi keluhan. Aku mengelupakan susah, apalagi anggaran dana desa kita banyak potongan-potongan lagi ke depan, termasuk penanggulangan COVID. Itu pasti masih ada lagi yang namanya refocusing, dan juga untuk pengalokasian bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai, itu pasti ada. Nah ini yang diharapkan kepada rekan-rekan kader teknik yang dilatih hari ini, termasuk kenapa menghadirkan kepala desa, karena kepala desa mau tanda tangan nanti RAB itu atau gambarnya. Jadi sebelum ditantangani tolong duduk rembuk sama-sama dulu, kita bahas sudah layak ini tidak, agar supaya diperjalan. Karena teman-teman ini bagian dari perencana Pak, bukan hanya pemerintah desa dan juga lembaga BPD LPM ini yang merencanakan. Baru teman-teman ini hanya tugas kami kan menyusun RAB, menggambar, tidak. Teman-teman adalah bagian dari perencana itu. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Itu yang dikhawatirkan. Mai pelaksanaan itu bahaya. Pasti ada keluhan, noi lebe batu, noi kurangi uas. Nah, udah bakader teknik Pak. Gambar dia duga kalau saya gambar ini so RAB ini ya kurang-kurangnya. Ini bukan mensempurnakan, tapi mau minimalisir. Setiap kali ada pelatihan-pelatihan seperti ini, mungkin ada inovasi-inovasi, ada pemikiran-pemikiran baru ke kita bahwa
menyusun RAB dan gambar ini kita harus punya formula-formula baru berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin. Seperti itu saya sampaikan ke Pak Wandi. Coba Wandi, saya bilang memang Bapak punya ilmu ya, teknik ini tidak ada yang meragukan. Tetapi kadang ketika implementasi di lapangan ini basi-basi ambai, tinggal saya mengaku pengalaman naya. Menurut naya di 2 kubik batu bae, 5 kubik pondasi tata gade modelnya. Nah, ini yang perlu kita, sehingga kenapa desa itu bukan sama dengan proyek tapi dia program swakolola, karena ada itu seperti tadi masih ada kompromi sebelum disahkan dan ditentang, karena RAB mah input OSSKU aku donoi posting ngota i angka proses kedua di mana rubah-rubah aku 2 lembar saya itu 2 lembar berarti mah pergeseran atau perubahan APBDes pada itu mali buasa posting tak masalah nih ya bae aku beon kan pakai manual dipakai aplikasi toh, jadi oh no salah bae rubah ini tagani RAB bagu taga revisi RAB kalau para revisi mau RAB aku emang di mali dulu usia naik posting pengono seperti itu makan aja dulu ala kurang-kurang pahami ya Pak, tanam nampol ya Pak dari ayah ini ayah mana kan mau nampol. Jadi aku ke ayahan main mongoluk nata, lupa ini tanah itu ayah tuh yo, kader teh itu ini tahan mau tuh, pola apa so itu dulu tete itu tuh. Jadi ini adalah pengalaman kita. Insyaallah ke depan mau minimalisir bukan menyempurnakan, tapi minimal pengalaman kemarin kita bisa minimalisir dengan kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan seperti ini, dan insyaallah ini akan membuahkan hasil dan rekan-rekan bisa juga tekun untuk belajar, karena kalau Pak Hohoman dan Pak Wandi bae ketika beliau mendampingi nanti di desa tidak sama dengan beliau menyampaikan materi di sini. Kenapa? Karena di desa nama Hohoman nama mau ngomong petunjuk baik itu dibahas maksimal karena pengaruh, karena aku nenek Pak Wandi kan bayar-bayari aku tutup makan Pak Wandi nanti terima gaji di mau bayarnya aku nenek mangi panitia sediakan ke beliau itu, sehingga ilmu beliau insya Allah semua bisa keluar ke Bapak dan Ibu dan bisa diimplementasikan membantu pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan masyarakat, dalam rangka menyusun desain draft dan gambar untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa, khususnya yang didanai oleh dana desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin beberapa hal itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa yang sudah mengalokasikan anggaran ini, dan insya Allah ke depan tetap akan ada peningkatan kapasitas juga melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, termasuk kader TNI, karena kalau ada temuan-temuan baru itu kita lakukan lagi pelatihan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan dia potormon ya tahun lebih ya. Setelah ini mungkin ada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa, dan setelah itu lagi ada peningkatan kapasitas bagi KPM di desa seperti itu. Jadi tahun depan lagi kita akan perbanyak peningkatan kapasitas, termasuk penyuluhan hukum ke masyarakat dan juga pelatihan bagi para legal, karena itu penyampaian dari rekan-rekan di Kejaksaan maupun Polres agar supaya Pak Camat kalau boleh bikin pelatihan para legal dulu, karena begitu maraknya kejadian pelanggaran Kamtibmas di desa, sehingga ini perlu kita laksanakan. Karena seingat kami Kecamatan Etinggola tahun 2016 panol dia waktu itu para legal ya. Iya, kita laksanakan itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan, dan atas persetujuan kita bersama mohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim acara pelatihan kader teknik se-Kecamatan Atinggola pada malam hari ini kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian dari Ketua Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara satu SPJ. Ada ini hangus dari. Hai. Yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Atinggola, yang kami hormati para aparat desa, mungkin ada kader teknik atau TNK maupun daerah. Pertama
pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Insya Allah rahmatnya akan sampai kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita beranjak ke materi, saya mengharapkan kita tetap menaati protokol kesehatan, itu tetap memakai masker dan menjaga jarak. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ini kan bukan soal tadi malam toh. Ada yang saya dapat informasi soal ada yang bernyanyi bisa. Luar biasa ya. Safety masker. Masker, pakai masker. Apa masker? Oke, Bapak Ibu. Dengan itu apa? Bawa itu kasih masker dulu. Apa ini semua pakai Kamu masker? saya Bapak pakai masker. Karena yang Oh. saya subsidi itu Bapak. Kalau bisa Pak, gunakan bahasa Indonesia yang benar. Jujur. Kalau maaf. Oke, Ini udah orang pan sih, nggak ada pan. Oke, kita lanjut ya. Iya. Jadi dalam kesempatan ini sebenarnya jam saya ini jam 10 mulai, tapi ada satu hal ya, teknis. Jadi kita diminta oleh panitia untuk memulai acara. Jadi dalam peran pendamping sumber daya masyarakat oleh tenaga pendamping profesional, jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, next Mas. Tidak perlu lagi saya memperkenalkan nama kan? Lagi. Tidak perlu kan? Ya, Perlu. saya rasa Jaga ini baru nama. luar biasa ini sudah terlalu ini kalau tidak kenal sama saya. Kira-kira untuk Bapak Ibu ada yang bisa menjawab ini, apa kira-kira itu tenaga pendamping profesional atau kader teknik maupun tim pelaksana kegiatannya di desa? Ya, pasang tangan yang bisa jawab. Jangan takut, jawab saja. Kasih hadiah. Oke, pasang tangan. Nanti saya kasih hadiah. Ah itu. Hadiahnya dari panitia. Ya. Coba. Mana ini? Pendamping tenis. Jawab saja Pak. Apa? Menurut tadi apa itu tenaga pendamping profesional? Jawab saja. Salah dan benar nanti kita akan bahas bersama. Kalau dari kader teknik ada? Mana kader teknik dari desa? Ya, jawab dulu. Kader teknik fungsinya merencanakan kegiatan kegiatan desa. Jadi sebut nama dari desa apa? Jadi untuk dari ketiga ini siapa saja yang bisa menjawab? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samarudin Supramat dari Desa Imana. Fungsi kader teknik merencanakan kegiatan pembangunan desa, dalam hal ini rencana anggaran biaya maupun desain gambar. Iya. Ya, ada yang lain lagi? Bisa menambahkan? Gua deh. Tidak apa-apa, tidak usah takut Pak. Orang kan sama saudara.
Nama dari desa mana? Perkenalkan, nama saya Sabdan Kiro dari Desa Kutomo. Kader teknik ini membantu kepala desa dalam hal pembuatan RAB, dalam hal pembangunan yang ada di desa. Ya, ada lagi. Kalau untuk tenaga pendamping profesional atau TPK, siapa yang tahu? Di desa Bapak Ibu tidak ada TPK ya? Ya, kira-kira apa? TPK, DPK di pelaksana kegiatan. Membantu kepala desa. Ya, bisa. Jawab dulu. Nanti sebentar kita bahas. Ya, nama? Nama Nur Jamar. Tugas TPK itu membantu kepala desa dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau untuk tenaga pendamping bagaimana? Di desa Bapak Ibu tidak ada ya untuk pendamping lokal desa? Ada. Itu masuk di mana? Di tenaga pendamping di atas. Iya. Itu mereka siapa yang bentuk? Kementerian. Ya. Oke, Pak, bentar dulu Pak, next. Nah, untuk landasan hukumnya ini bisa jadi untuk poin nomor 4 maupun nomor 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa ya itu nomor 19 tahun 2020. Ini hanya angkanya berubah 18 ke 19 dengan yang 2019 ke 2020. Ya, selamat datang Ayah. Jadi untuk poin nomor 5 Peraturan Lembaga tentang Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia tahun 2012 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa. Ini poin nomor 5. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Insya Allah pada hari apa Pak ya? Hari Minggu nanti. Jadi untuk Bapak Ibu tentang tata cara untuk mengelola barang jasa secara swakelola ataupun melalui pihak ketiga itu akan dijelaskan nanti oleh Pak Barat nanti. Bagaimana posisi uang 10 juta, 50 juta sampai seterusnya. Ya kan? Bisa? Oke, next. Ini dia. Tenaga pendamping profesional TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. TPP direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Jelas, Bapak Ibu? Karena setelah ini Bapak Ibu saya akan kasih ujian 12 nomor dengan waktu 20 menit ujian, tapi jangan mau kasih bocor. Oh di sini. Oke, next. Kader teknik atau kader pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa dengan wilayah kerja desa bersangkutan. KPMD berasal dari unsur masyarakat desa setempat, mencakup kader kesehatan, kader pendidikan, kader teknik, kader pembangunan manusia, dan kategori kader lainnya.
yang ada dan aktif di desa itu. Oke, jelas? Kira-kira kader selain kader ini apa yang Bapak Ibu ketahui? Sudah ada, di luar dari kader yang saya sebut. Kalau kader nelayan masuk, ya, kader nelayan masuk dia. Lagi kan Antigora kan udah laut tuh, di pantai. Kalau kader perempuan masuk, Kader pendidik. Hah? Ya. Masuk. Kader pendidik. Ya masuk. Pendidikan. Masuk. Oke, next. Jadi untuk tim pelaksana kegiatan TPK adalah tim yang membantu kasih tahu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa yang kadang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kasih tahu. Tidak bisa. Ini dia. Dan khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan pekerjaan konstruksi. Jadi untuk pengadaan barang jasa insya Allah akan lebih diperjelas oleh rekan kami hari Jumat ya Bapak Raja. Jasa hari Jumat gitu ya. Saudara masih fresh. Oke, next. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke, sini Pak. Ya, ada pendampingan tadi. Tidak. Ya, ya. Oke. Pendampingan desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa. Pembangunan desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa, BUMDes ya. Ya. Secara milik bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, serta kerjasama desa untuk percepatan SDGs, Sustainable Development Goals desa. Kira-kira ada yang untuk ini sudah dapat materi ini ya sebelum saya? Belum. Misalnya melakukan evaluasi program kerja yang sebelumnya telah direncanakan atau dilaksanakan oleh masing-masing desa. Jadi untuk teman-teman pendamping diharapkan untuk melakukan evaluasi. Contoh, ini sudah 2021 berakhir. Di antara Bapak Ibu coba, ini semua desa ini? Kira-kira ada yang ada semua desa? Ini semua desa Pak. Di antara Bapak Ibu yang belum pekerjaan yang belum selesai mana? Kita sudah. Yang 2020. Kita aman. Nah, sungguh terlalu kan belum selesai ya. Jadi Bapak Ibu ya, perlu kami sampaikan. Nah, kenapa saya bertanya demikian? Di kemarin ini kita sudah didatangi oleh kejaksaan waktu dari pihak Tipkor. Dan kini juga setelah ini, besok saya menghadap ke kejaksaan, diminta untuk begitu kerugian. Dan ini luar biasa ini. Sayang kan? Tapi di sebelah ini kepala desa ini saya dipecat. Ini Pak, besok Pak, saya dengan keluarga saya, kita bertiga dengan Pak Sujono. Jadi Pak Sujono mungkin dia akan sedikit lagi akan ada. Begitu, jadi mereka akan evaluasi 2019-2020 dari segi fisik maupun SPG. Jadi saya mengharapkan peran dari pendamping desa, pendamping lokal desa. Kalau pendamping desa ini buat tempat di kecamatan dia membawahi seluruh desa. Jadi berkoordinasi lah. Ada inspektorat di sana.
Hotel Pembalu ada di mana posisi? Kemarin ada beberapa desa teleponnya didatangi oleh pihak kita Pak, ya kan? Mereka kan minta SPJ. Hati-hati Pak, jangan diberikan. Luar biasa ya. Mereka memancing. Siapa yang terlibat di situ? Mulai dari kepala desa, Karu, bendahara, baru satu lagi, kakek TNI, presiden masuk, bahkan camat masuk, karena memberikan rekomendasi. Masuk Pak, berdiri saya Pak, ini tidak main-main Pak. Ini saya saksi ahli kejaksaan. Saya menyayangkan itu hukuman dari 780 juta untuk 2 tahun anggaran. Itu saya membantu Pak, saya flash menjadi setengah, dan itu kepala desa tidak tahu, cuma tidur enak-enak di rumah. Sementara saya cuma masih ini bawa dia istilahnya itu kira kalau lokal lah itu seperti itu. Jadi waspada, bukan cuma korne kita waspada, jadi kita juga harus waspadai. Maka waspadalah. Saya tidak menakuti Bapak Ibu. Saya dapat bocoran untuk wilayah Atinggola 2022 mereka akan masuk. Saya kasih warning. Jadi hati-hati. Mereka akan membedah SPJ yang 2019 maupun 2020. Hati. Dapat Hussein kalau orang Manado bilang. Oke, lanjut. Boleh ini? Bisa? Nah, kalau untuk tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat TAM adalah tenaga pendamping profesional yang memiliki wilayah kerja di kabupaten kota, provinsi dan pusat. Pendamping desa atau pendamping teknis yang selanjutnya disingkat PD. Ya, PD adalah tenaga pendamping profesional yang memiliki wilayah kerja di kecamatan. Jadi dia membawa ya. Nah, ini yang ada di desa Bapak Ibu. Pendamping lokal desa yang selanjutnya disingkat BLD adalah tenaga pendamping profesional yang memiliki wilayah kerja di desa. Jelas Bapak Ibu? Oke, lanjut. Selesai ini, dua desa tidak bisa hadir Pak. Ya, penting sekali. Oke, pihak ketiga atau kontraktor biasanya adalah masyarakat atau lembaga di luar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kontraktor, kira-kira ada yang kontraktor sini? Tidak kontraktor? Ada. Hah? Ada? Bahaya sudah terlalu. Oke, lanjut. Tidak. Ini Bapak Ibu, ini TPK. Tim pelaksana kegiatan TPK adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa melalui unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa ataupun masyarakat dengan jumlah personil sebanyak 3 orang. Ya, kalau lebih juga tidak apa-apa, yang penting dia kasar. Kanjeng. Yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, ini kepala desa. Kepala desa ada yang hadir tuh? Ya. Ada yang kepala desa di sini. Jadi ini kepala desa ini. Saya hanya memberikan gambaran umum. Nanti ini akan diperjelas oleh Pak Barat, Pak. Jadi saya tahu yang persoalan di desa itu barang jasa, ya kan? Kalau 50 juta Pak itu mau di mana ini? Mau soal kelola atau pihak ketiga? Kalau pihak ketiga prosesnya bagaimana? Sementara kita ini
berbeda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 30 juta. Ini posisinya bagaimana? Nah, nanti ini akan diperjelas oleh rekan kita nanti. Sabar, insyaallah hari Sabtu, Minggu. Oke. Next. Tugas dan fungsi untuk tenaga pendamping profesional TPP bersifat membantu kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa melalui asisten. Kalau begitu tulis nomor 1, pembersihan dan pengukuran boplang. 1, pembersihan dan pembersihan strep boplang Jo. Kasih 1 saja itu terlalu banyak poli DP anggaran di dana desa. Kalau pembersihan sendiri, boplang sendiri lagi. Padahal biar tidak nggak sebersih ini dia ini, boleh jo ke sana. Jadi begini dia ini. Oh iya. Oh mobil akan rokok itu. Pokoknya pembersihan strep boplang itu satuannya itu satuan meter. Mau pembersihan itu misalnya 5 kali 6, boleh juga mau luasan. Kalau luasan sudah meter bujur sangkar. Tetapi kalau dia itu pembersihan itu tergantung medianya. Kalau pembersihannya itu misalnya berbentuk kotak, boleh juga 6 kali 5 saja. Tapi kalau saya sering pakai itu untuk pembersihan begitu itu saya pakai satuan meter. Karena tidak mungkin di tengah-tengah sini lagi orang pergi cukur-cukur kasih bersih semua timbun ini lagi pergi cukur. Toh? Jadi orang menghitung saja keliling dari apa yang harus kita bersihkan. 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Jadi kalau 6 tambah 5 11. 11 kali 2 22. Jadi kelilingnya 22. Gambar dulu di itu tadi pembersihan itu Dena 5 kali 6 penggunaan mister tadi itu. Pembersihan kan 1 muncul 1 pembersihan strep boplang. Toh? Di bawahnya itu dari perhitungan desain itu volume itu gambar ini dia 5 kali 6 berdasarkan pengukuran senti tadi di situ. 5 kali 6. Kalau di album soga ada DP garis bantu di bawah biar tidak pakai mister 1 bertahanakan. Tapi kalau gambar di HPS, sehingganya saya tadi suruh beli yang mister segitiga sepasang. Karena memang saya kemarin sempat belajar freehand, tidak langsung ke aplikasi AutoCAD. Boleh? Di sini kan tulis 1 pembersihan boplang. Baru di bawahnya situ gambar ke sana Dena di desain sini di bagian kolom desain 5 kali 6 berdasarkan pakai ukuran mister senti. Ya 5. Baru DP yang sana 6. Yang mana tadi 6 ini terhadap bagian atas ini yang 5. Bagian atas 5, bagian sana begini 6. Sini panjang dia. Tambah 1 senti lagi. Ya. Oh iya. Ya. Lalu 5 bagi itu. Makanya penggunaan mister tadi itu. Penggunaan mister tadi itu kan begini. Jadi kurang begini. Kita kurang sorong. Gambar ke sana. Jangan. Ini dia sih. Ada ini tidak ada sini. Cuma mengumpul kan. Fungsinya bisa sorong lagi dari. Cuma kalau sebuah ada garis bantu tidak usah pakai susah lagi. Garis saja 5 kali 6. Yang jelas tulis pakai pulpen. Kalau sudah desain gambar. Semua pindah ke yang kolom sebelah volume. Perhitungan volume. Dan perlu saya sampaikan yang pertama dalam desain dan draft ini yang kita perhatikan adalah kalau menghitung kubikasi sudah pasti 3 rumus yang mau pakai, panjang, lebar, tinggi. Kalau menghitung volume itu meter kubik, mau lingkaran, mau apa saja DP bentuk, mau trapesium, DP inti itu cuma panjang, lebar, tinggi. Cuma DP nama itu lebar atas tambah lebar bawah bahagi 2.
Itu dia tuh cuma untuk menentukan nilai rata-ratanya. Kemudian kita bisa tentukan itu menjadi panjang, lebar, dan tinggi. Itu ilmu pasti yang tidak pernah bisa merubah itu, panjang, lebar, tinggi. Kalau luas meter bujur sangkar, panjang cuma 2 yang mau pakai kalau untuk meter bujur sangkar. Kalau meter untuk satuan meter berarti cuma panjang tambah panjang tambah panjang tambah panjang, lebar tambah lebar tambah lebar tambah lebar, tinggi tambah tinggi. Nah, itu untuk menentukan panjang untuk meter. Jadi cuma 3 hal itu ya. Jadi kalau kita setelah menggambar tadi di desain itu adalah 5 kali 6, pindah ke kolom sebelah 1, kasih sama supaya bisa kita ingat kemudian hari bahwa ini 1 di sebelah 1 itu berarti ini perhitungan volume yang tadi yang 1 ini. Ya. Dia jangan lupa garis, semua hitung volume di situ. Jangan bagaris. Yang penting suara gambar di sebelah. Nah, suara gambar di sebelah untuk menentukan pembersihan dan strap boplang ini kita tentukan saja meter ya. Tak usah meter bujur sangkar, sudah jadi banyak sekali pelanggaran. Meter saja. Jadi kalau meter tulis di situ P sama dengan 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5. P sama dengan mohon maaf kalau masih ada kolom yang tersisa di sebelah. ulang dulu. Iya, hampir lupa tadi ayah bilang kusen. Kemudian kusen rangka atap. Ibu tentukan saja mana tahapan pekerjaan yang efisien. Tetapi kalau dalam hal plester AC juga itu baru pasang plafon. Merusak duluan ini tehel kasih yang baru licin gagak kembar coba pasang plafon. Tahu coba sih kalau mbak sorong-sorong tangga tidak mau angka mau sorong ini dia padahal tehel ini 60 yang 120 1 dos. Jadi bangunan yang kita akan rencanakan nanti ini adalah bangunan 5 kali 6. Boleh saja itu 5 kali 6, yang penting hakikatnya kita bisa berhitung dalam hal desain, gambar, dan sampai RAB. Tidak apa-apa RAB nantinya yang misalnya pulang dari sini untuk RAB tahun anggaran 2022 cuma bikin di album, saya mau asistensi. Yang penting ada DP ukuran. Ya. Sebelum masuk ke situ mungkin saya ada penjelasan sedikit penggunaan mister segitiga ini. Ada semua mister segitiga sepasang. Boleh juga pakai mister. Cuma kan kita belajar freehand di sini. Jadi penggunaan mister ini yang pertama bagian sisi ini tepat sasaran dan tersampaikan sampai ke bawah materi saya. Jadi ini yang bagian sini ada ukuran senti yang sama di sentimeter yang memang ada basi-basinya bawah sama dengan di sini. Itu ukuran sama. Tetapi kita harus mengenal skala dulu. Untuk mengenal skala itu misalnya kalau kita menentukan 1 senti di gambar itu atau 2 senti di gambar kita buat berarti 2 meter di keadaan nyata. Karena 2 cm ini kan kalau ke milimeter berarti 200. 2 cm kali 100, 100 saya cm ke milimeter 100, berarti kali 2 ke 100. Tapi bahagi. Jadi 200 bahagi 100 2 meter. Jadi kalau yang tergantung dulu kita menentukan perhitungan yang mana, menggunakan sentimeter atau menggunakan meter atau menggunakan milimeter. Tetapi di perhitungan teknik itu harus menggunakan meter. Jadi kalau ada yang cuma 60 cm kita harus kita salin dulu ke meter 0,60. Karena 60 cm bahagi 100 0,6. Ya, 100 bahagi 60 cm bahagi 100 itu kan 0,6. Oke, untuk penggunaan mister segitiga ini
agar dia tidak bisa dilihat ini ya, tidak miring, kita dapat menentukan begini. Misalnya garis yang bagian sisi sini dulu, baru tak garis, tak garis. Tapi bukan model begitu, maaf, dibalik begini, agar kita dapat menentukan ukuran. Misalnya suka mau garis yang ini nolnya ini misalnya. Misalnya untuk bangunan rumah ya, sini dengan tinggi misalnya ini menggambar tampak ini dengan tinggi 3,20 meter, berarti kita hitung 0, 1, 2, 3,2 garis ya. Kemudian sebelah lagi misalnya dengan ukuran begitu tinggal kita sorong, misalnya ada jaraknya 3 meter untuk ruangannya, gambar tampak. Jadi ini fungsinya begini, sorong-sorong, bisa menentukan ukuran yang ini dan bisa menentukan ukuran yang ini. Makanya saya suruh beli di panitia itu adalah mister segitiga sama sisi. Karena nantinya akan menggambar ini, saya akan menjelaskan menggambar yang sebenarnya menggunakan freehand dan siapapun yang menggunakan AutoCAD tetap sama. Karena kalau biasanya yang saya temui di lapangan itu antara denah dan tampak itu berbeda. Kenapa berbeda? Contoh misalnya begini. Denahnya dia gambar di sini misalnya ukurannya begini ya. Denahnya misalnya di ukurannya begini. Denah. Ketika dia masuk di tampak, untuk melihat di gambar yang di sebelah tampaknya basi mbak ukur misalnya basi so hilang ini angka 2 ini misalnya 2 meter ini atau berapa ini. Jadi basi itu dapat menentukan dengan meter. Dengan cara penggunaan skala yang tadi saya bilang. Misalnya so hilang di angka 2 cm ini dia. Jadi dengan basi mau ukur ke sana 2 juga itu harus 2 cm di situ. Kalau di situ so 3, basi orang membaca 3 meter itu. Makanya harus sama antara denah dan harus sinkron. Contoh sinkron itu maksudnya begini. Di sini misalnya dia garis di sini 3 meter. 3 cm. Di sini ampak. Ketika dia menggambar tampak ini, tidak bisa menggambar tampak itu misalnya posisinya ini dia jadi lebih lebar begini untuk bangunannya. Karena kalau dia pakai mister ini, nah, lewat. Jadi dia harus sama. Diproyeksikan ke atas itu dia harus sama. Ya, jadi cara menggambar yang baik itu misalnya yang ini pas mau masuk di tampak ini katakanlah denah. Fungsi mister segitiga itu begini. Tinggal kita tentukan garis lagi berdasarkan ukuran yang di bawah dan ukuran di atas. Jadi sama dia antara skala yang di denah dan skala yang di tampak. Walaupun mau hilang itu DP angka-angka di situ itu basi di lapangan itu tukang itu bisa menggunakan ukuran senti. Jadi dia bisa menggunakan mister. Ini 2 meter. Kenapa 2 meter? Soalnya 2 cm ada ukur kesana. Jadi bukan sembarang mau gitar, bisa juga tidak mau pakai ukuran, asal DP tulisan dijamin tidak mau hilang. Misalnya gambar mau sketsa biasa tidak pakai ukuran sama dengan saya begini, tulis memang betul-betul di situ pakai pulpen, jangan pakai pensil. 6 meter kali 5 meter. Kira-kira paham? Untuk penentuan skala maksud. Katakanlah ini galian tanah. Ya, misalnya ini galian tanah. Untuk lapisan pertama itu kan ada urugan pasir. Ya, mungkin taruh 5 cm atau 10. Hambur di situ. Urugan pasir. Kemudian kita pakai batu kosong. Setelah batu kosong itu kita siram lagi dengan pasir ini. Agar batu kosong ini bergerak, dia fleksibel. Ini sebenarnya tahapan yang sebenarnya ini. Kemudian masuk ke pasangan batu. Boleh batu belah, boleh juga batu kosong. Tetapi perbedaannya di sini menggunakan campuran pasir dan semen. Ya. Setelah pasangan batu apa? Slough. Timbunan tanah. Slough itu apa? Kira-kira sampai dia cuma slough juga ini apa? Jawab saja yang simpel. Kalau saya punya jawaban karena tak taruh di bawah, tidak mungkin slough pakai di kapal. Slough sandal.
Cuma ini memang yang sebenarnya penjelasan secara struktur ini meratakan beban untuk dapat ditumpang oleh pasangan batu. Jadi beban untuk kepasangan batu, pasangan pondasi ini dia rata. Karena dia saling mengikat nantinya. Selup ini bukan putus-putus, tidak ada nama selup putus-putus. Jadi tidak bisa itu namanya selup itu mau putus-putus. Misalnya ada bangunan di sini masuk di sini, selupnya ini pakai selup baru ke sana, tidak bisa, harus saling mengikat. Ya, selup. Kemudian setelah selup ada lagi Pak, urutan tanah kembali 25% dari hasil galian. Iya. Itu berdasarkan perhitungan ini itu, termasuk kita mensederhanakan saja ya. Karena kalau itu metode pekerjaan proyek gitu. Jadi kita mensederhanakan saja dalam hal tahapan pelaksanaan yang biasa di lapangan kita temui. Untuk timbunan tanah kembali bisa kita selesaikan di pekerjaan finishing, tetapi bagian sisi luar. Tapi sebelum melakukan pasangan batu, kita harus melakukan yang sebenarnya tadi disampaikan itu, urugan tanah kembali. Mungkin timbunan tanah yang di dalam pondasi itu kan yang kita lakukan. Jadi setelah selup kira-kira apa? Susunan batu ini saja, tak usah tahapan. Silakan dipercepat. 67 tinggi itu Pak. Coba dibangun lihat. Break dulu. Harga ketua atau bisa sambil mendengar materi atau begini. Gunakan meter 1. Sehingganya keliling dari bangunan yang kemarin adalah 22 ya? Iya, 22. Sudah dituliskan itu di kemarin di perhitungan volume. Coba lihat dulu yang pekerjaan awal. Ada. 22 ya? 22 meter. Iya, 22 meter. Coba contoh 22 meter dikali dengan 0,1. Coba dulu. Berapa? 0,1. 22 kali 0,1 2,2. Jadi ketika muncul hasil 2,2 berarti di dalam melakukan pekerjaan pembersihan dan pengukuran boplang itu membutuhkan 2,2 orang. Karena HOK tidak bisa dipotong atau sebagian diri dipotong, ada ekornya 2 sehingga digenapkan menjadi 3. Ya, semua hitung lagi, semua dapat tahu pengukuran boplang itu atau pembersihan itu kira-kira berapa orang yang berdasarkan perhitungan teknik ini. Sekarang untuk dengan bangunan 5x6 dengan jumlah volume 22 adalah keliling dari bangunan tersebut, sehingganya kita kalikan 22 kali 0,1 hasilnya 2,2. 2,2 tidak mungkin orang taruh 2,2 di RAB, pasti dibulatkan menjadi 3. Itu baru yang pertama. Jadi jangan dulu langsung berpikir di situ. Udah mudah tulis dulu, buka kolom baru supaya tidak mau kacau. Buka dulu sheet baru, atau yang buka laptop buka sheet baru, atau yang bawa album buka lembaran yang baru. Yang kasih baku cakup buka lembaran terbaru di sebelah. Lembaran terbaru. Bikin kolom dulu, kolom pertama. Perhatikan Bapak dan Ibu. Nomor. Ya. Kemudian kolom kedua, uraian kegiatan. Kemudian yang berikutnya, oke, volume. Usahakan sama ya. Kemudian ada yang tahu setelah volume? Harga satuan.
Selanjutnya jumlah. Selanjutnya persen ya. Kenapa persen paling terakhir? Kita dapat mengukur berapa persen HOK di situ, karena di dana desa itu ada yang saya jelaskan seperti saya jelaskan kemarin itu, ada pemenuhan padat karya tunai yang kalau berdasarkan edaran kemarin itu Bapak dan Ibu 50%. Tetapi secara kaidah-kaidah teknik sulit untuk mencapai 50% itu, sehingga dia diakumulasi bukan cuma bagian dari infrastruktur, tetapi dari pemberdayaan desa juga yang masuk dalam PKTD, padat karya tunai desa. Walaupun dia tidak melalui pembangunan infrastruktur, itu bisa ditambahkan dengan jumlah pemenuhan 50% itu. Sehingga aja kalau kita kegiatan-kegiatan yang lainnya apalagi sudah 50%. Jadi kita fokus saja di 30%. Bagaimana Pak Anwar, kagak deh kasih tulis betul lebih kolom supaya tidak tak acak. Kasih kagak, kasih memang betul, apalagi ada garis bantu di situ ya. Bahwa isi RAB ini berapa ini kebutuhan untuk bangunan 5x6 ini. Masih ada yang Kota Jin Utara ya? Ada kawan. Coba berapa? Karena mungkin kan ayah itu berhitung, kasihan ayah itu di mana? Iya aja pas kamar kayu dari Sijaso, belum jasa angkut. Pas dorang mau pergi taruh di, bukan di base camp misalnya ini ya, di rumah sehat itu ayah punya masuk ke sana kagun. Bapak panggil orang lagi pipa angka, siapa bilang itu kayu tidak boleh bikin begitu dibiarkan? Boleh. Yang penting mampu dijelaskan di pemeriksaan inspektorat. Siapa bilang itu kayu boleh jalan sendiri ke rumah situ? Kalau jalan sendiri, bapak yang angkat sendiri ke atas itu. Tidak mungkin kayu itu bawa atas men yang di base camp, mau bawa di survei, pengukuran lokasi di lapangan maupun pengadaan barang dan jasa. Ya, so paham? Untuk kayu so paham ya? 80? 1,80 panjang seng. Coba, berapa ini satu sisi miring begini? 3,91. 3,91 kurang 1,80. 1,80 seng. Tidak, saya sering mengukur seng gelombang standar itu 1,80. Kerja itu tenaga, terus ke sana tenaga pekerja. Kerja warga. Oke, begitu. Gas ke sana dari pertusan di bawah. 0,780. Oke, langsung sambung di bawah. Pekerja berapa? Tukang batu. Tukang batu 0,390. 0,390. Koefisien 1,2. Koefisien tulis di koefisien, jangan kasih baku gabung. Suara kolom sendiri-sendiri ada suruh bikin ke sana tadi tuh. Pemateri Bapak Abdul-Giyas yang begitu antusias melaksanakan kewajiban dan memberikan ilmu kepada peserta. Yang kami hormati seluruh peserta pelatihan kader teknis Kecamatan Atinggola yang pada kesempatan diikuti oleh 12 desa. Salam salam, marilah kita kepada juga besar salam kepada keluarga sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Bapak yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita dengarkan sambutan dari Ketua BKD sekaligus menutup acara pada pagi hari menjelang siang. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati
materi, ini Bapak Abdul Giyas Laseido. Yang saya hormati teman-teman kepala desa yang saya cintai dan sebanggakan, ketua panitia dan seluruh anggota, Bapak Ibu peserta pelatihan kader teknik yang berasal dari 12 desa di wilayah Kecamatan Atinggola. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan kuasa-Nya lah kita di pagi hari ini menjelang siang masih diberikan berbagai macam nikmat, lebih-lebih adalah nikmat kesehatan, kekuatan, hingga kita masih tetap eksis menjalankan, menerima materi yang terakhir dari Bapak Abdul Giyas Laseido. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Insya Allah limpahan rahmat dan maghfirahnya sampai kepada kita yang masih setia menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami sebagai Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Atinggola mengucapkan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh para peserta pelatihan kader teknik yang dari awal pembukaan sampai pada akhir pemberian materi ini masih eksis menerima materi. Kemudian ucapan banyak terima kasih juga kepada seluruh para teman-teman kepala desa yang telah menganggarkan pelatihan ini melalui APBD di masing-masing desa. Kami berharap sebagai BKD kepada seluruh para peserta yang telah mengikuti, menerima materi dari beberapa pemateri yang dari awal hingga saat ini, semoga materi yang telah Bapak Ibu ikuti ini untuk dapat diimplementasikan dalam tugas Bapak Ibu sebagai kader teknik. Kalau kami mengikuti penyampaian materi dari Bapak Abdul Giyas Laseido ini cukup lumayan. Ilmu ini sangatlah berharga, mahal ya Bapak Ibu. Karena rumusan-rumusan ya, ini ilmu dari ilmu fisika, hitung-hitung ya, perhitungan. Ini menghitung keadaan kondisi bangunan ya, perencanaan. Kalau melihat ya mempelajari kondisi tubuh manusia itu ada pada ilmu biologi ya. Ini kalau melihat merencanakan atau menghitung-hitung tentang pembangunan ini, perencanaan pembangunan fisik ini ilmu fisika ya. Ini tentu kami sekali lagi berharap ilmu yang didapati 2 hari ini untuk dapat dipraktekkan dalam Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai kader teknik. Kemudian ke depan ini ya, tahun depan ini anggaran untuk kegiatan pelatihan ini lebih besar ya. Diagendakan tahun depan itu workshop ya, workshop untuk perangkat desa dan unsur kelembagaan desa ya, dari BPD, PKK dan unsur organisasi lainnya yang bisa dimasukkan dalam rencana pelatihan ini. Jadi ini permohonan dari Bapak Camat kiranya kepada teman-teman seluruh
para kepala desa untuk dapat menganggarkan kegiatan workshop untuk tahun depan. Jadi insya Allah kegiatan ini bukan saja berakhir pada tahun ini, tetapi ini akan berkesinambungan. Ini harapan kami sebagai badan kerjasama antar desa. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kami sebagai BKD mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini sejak dari awal hingga pada hari ini, dan ini akan berlanjut nanti di hotel yang berbeda, yaitu untuk pelatihan para perangkat desa. Jadi hari ini kita akan check out sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Mungkin kami dari BKD hanya beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bila mana dalam sambutan ini, penyampaian ini yang kurang berkenan, untuk mohon dimaafkan. Bila lebih kualitas terakhir langsung ini ya. Baiklah, acara pelatihan kader teknis sekecamatan Atinggola kami tutup dengan resmi dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.